Rasa kekeluargaannya. rasa kekeluargaan dan lain sebagainya. Tetapi sering sekali kita melihat kalau ada satu keluarga makan bareng di rumah makan, yang pertama dilakukan foto terus diupload. Ada yang komentar miring, dia stres, dia bingung dan lain sebagainya. Seolah-olah masalahnya luar biasa. Padahal itu kan kebahagiaan yang semu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ucup. Gimana kabarnya hari ini, Bapak? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Puasanya gimana, Bapak, hari ini? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Tadi sahurnya pakai apa, Bapak? Salah seadanya. Jadi Seadanya. tidak ada yang khusus karena sahur itu sebenarnya kan bukan waktu yang ideal untuk makan, sehingga Iya. apapun itu ya yang penting ada yang dipakai untuk sahur. Baik, baik. Udah sahur nih. Nanti kiranya bukanya mau pakai apa nih, Bapak? Eh, Standar aja sih sebenarnya. Kalau yang pertama itu biasanya ya air putih, kopi, terus rokok. Habis itu paling kurma, terus kemudian paling nanti malam entah apa. Gitu. Biasanya seperti itu tradisinya. Kurma sama rokoknya jangan ketinggalan ya, Jangan Bapak, biar agak ketinggalan. fresh ya. Iya. Ya, baik. Selamat datang, Bapak, tentunya di Nastar, Nasihat Ramadan. Nah, perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Nugraha, yang mana di sini akan menjadi host pada kegiatan Nastar, Nasihat Ramadan. Nah, Bapak, pada kesempatan sore hari ini, Nastar ini mengusung tema puasa dan ekonomi masyarakat. Nah, kenapa kita mengusung tema ini? Karena memang banyak sahabat dakwah yang mana pada kesempatan kali ini memang mereka itu belum paham betul terkait ekonomi masyarakat pada bulan puasa. Bahkan sampai ada beberapa sahabat dakwah yang mengeluh terkait ekonomi di bulan Ramadan, khususnya pada saat berpuasa. Nah, di sini juga dari kami sudah menyiapkan 6 pertanyaan untuk membahas lebih dalam terkait tema tersebut. Bisa langsung dimulai pertanyaan pertamanya, Bapak? Bisa. Nah, pertanyaan pertama, apakah puasa Ramadan meningkatkan ekonomi atau justru menurunkan ekonomi? Dan bagaimana puasa mempengaruhi pola konsumsi dan perilaku ekonomi masyarakat? Baik, begini. Sebenarnya puasa itu kalau konteks orang Jawa mengatakan bahwa puasa itu prihatin sebenarnya. Jadi puasa itu sebenarnya wujud keprihatinan yang mendalam, karena di situ kita tidak makan, tidak minum, menahan nafsu dan lain sebagainya. Prihatin. Maka secara ideal kalau kita puasa, idealnya konsumsi kita itu turun, wong kita ini nggak makan. Tetapi kalau di Indonesia itu tradisinya kebalik. Jadi seolah-olah, dalam tanda kutip ya, seolah-olah kayak nggak ada orang puasa, tetapi hanya menggeser makan. Nah gitu, itu idealnya. Tetapi kalau kita lihat secara umum bahwa puasa terutama Ramadan ini biasanya justru meningkatkan konsumsi masyarakat yang harusnya irit tapi malah kebutuhannya meningkat. Nah, kemudian dari situ kemudian bisa meningkatkan perputaran ekonomi. Gitu. Kenapa? Karena di bulan Ramadan biasanya ya tadi ada macam-macam. Biasanya makan ya seadanya, tapi karena puasa terus kemudian nanti buka puasa harus yang lebih enak, lebih banyak dan lain sebagainya. Selain itu juga ada banyak kebutuhan-kebutuhan lain selain nanti menjelang Ramadan ya, terutama menjelang Idul Fitri, itu terutama tradisi kita pakai baju baru, terus kemudian ada THR betul sekali, yang Bapak. THR itu yang siap dibelanjakan lah, kira-kira THR ya mesti dibelanjakan untuk semua kebutuhan. Kebutuhannya kalau Idul Fitri cenderung kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya primer, karena pasti yang disediakan pertama itu makanan, baju baru kan kira-kira begitu, sehingga ini yang bisa menggerakkan perekonomian masyarakat. Cuman kalau khusus tahun 2026 ini sepertinya nanti ada sedikit yang agak mandek kemungkinannya, karena kalau kita melihat Indonesia itu kan sekarang lagi banyak sekali bencana. Saya kira ini juga nanti akan mempengaruhi bagaimana pola konsumsi masyarakat kaitannya dengan puasa Ramadan ini sendiri. Kalau kita lihat di Sumatera, di Jawa, di beberapa pulau yang lain kan banyak banjir, banyak tanah longsor, macam-macam. Ya, sehingga ini sangat mungkin nanti akan mempengaruhi pola konsumsi masyarakat. Baik, Bapak. Ini kan kalau semisal kita berbicara prihatin ya, Bapak ya. Yeah. Berbicara prihatin, kita sebenarnya kalau semisal di bulan Ramadan biasanya kan dalam keadaan tubuh yang lapar, biasanya lihat apa-apa tuh mau, Bapak.
saya sendiri kan generasi Gen Z ya Bapak ya. Mm-hmm. Kalau sudah di atas asar nih, keluar lihat martabak pengen martabak, lihat takjil pengen takjil. Jadi seakan-akan pengen tak beli semuanya. Padahal pas buka nggak kemakan semua, baru makan satu nggak habis. Kiranya solusi dan saran dari Bapak buat anak-anak generasi Gen Z yang memang pandangannya seperti itu. Berarti kan jauh dari kata prihatin, itu seperti apa Pak? Begini, sebenarnya itu ya tidak salah. Saya kira tidak. Ini dialami oleh generasi manapun ya. Yang namanya lapar pasti semuanya kelihatan enak. Makanya sebenarnya lauk yang paling enak itu adalah kalau kita lapar, begitu kan. Jadi makanan apapun kalau kita lapar itu mesti enak. Nah, kita membayangkan kalau puasa, yang kita konsumsi pertama paling juga air putih, gitu kan. Cuman begini, bahwa kita betul-betul harus prihatin lah puasa itu nanti buka ya seadanya seperti itu tidak dalam proses yang instan. Saya kira butuh pengalaman-pengalaman beberapa kali, terus kemudian bisa merasakan, oh iya ternyata yang paling nikmat tetap buka puasa itu minum air putih dulu, baru konsumsi yang lain. Setelah itu ya sudah selesai. Cuman tadi bahwa proses seperti itu ya agak panjang, berulang-ulang, bisa merasakan nikmatnya puasa itu kan tidak instan. Orang sekali puasa kok, ini butuh panjang gitu prosesnya. Tapi ya harus terus dilakukan puasanya agar kita bisa merasakan, punya banyak pengalaman sehingga kita sampai pada satu titik bahwa kita bisa paham apapun enak asal lauknya itu lapar. Nah gitu. Kalau kamu kenyang makan sate juga nggak enak kan? Nah, cuman proses seperti itu ada prosesnya, kemudian kita bisa punya pemahaman, punya mindset yang seperti itu. Gitu. Baik. Lanjut ke pertanyaan kedua ya Bapak ya. Pada bulan Ramadan, banyak pelaku UMKM seperti penjual takjil dan usaha rumahan seperti kue kering. Menurut Bapak, bagaimana puasa dapat mempengaruhi keberlangsungan dan strategi usaha UMKM di tengah masyarakat? Baik, terkait dengan konsumsi yang disediakan atau yang menjadi usaha UMKM ya. Kalau kita lihat sore itu pasti di pinggir jalan di mana saja itu banyak sekali takjil. Cuman begini, bahkan kalau saya lihat kadang-kadang mahasiswa juga ikut pada jualan. Organisasi juga biasanya ikut jualan. Seperti itu. Ya ini bagus dalam menggerakkan ekonomi siapapun ya, karena memang kesempatannya luar biasa, terbuka luas karena hampir semua orang pasti mempersiapkan diri untuk buka puasa. Cuman begini bahwa orang itu sering sekali atau UMKM itu ya yang kadang-kadang ya dadaan dan lain sebagainya, berpikirnya itu hanya sesaat. Sesaatnya tuh gini, yang penting saya dapat untung besar. Apapun terus pokoknya kelihatan enak, tapi ternyata setelah kita beli nggak enak. Biasanya kan orang terus kemudian nggak beli lagi. Nah, sebenarnya kalau kita dagang itu, kalau memang betul niat membuka usaha, ada UMKM, jualan itu memang pertama yang harus dipikirkan itu adalah kepuasan konsumen sebenarnya. Kalau untuk berpikir jangka panjang, kita ini harus berpikir jangan cari untung besar, tapi untung banyak. Kalau untung besar itu kan modalnya 5.000 dijual 10.000, itu besar, tapi mahal. Bisa jadi besok orang nggak akan datang lagi ke situ. Tapi beda kalau kemudian sama-sama 10.000, tapi yang satu itu modalnya memang 8.000, kualitasnya bagus, enak. Biasanya dia lakunya lebih sering karena memang kualitasnya bagus begitu. Jadi ini kelebihan yang kalau kita strategi-strategi yang bisa kita contoh dari pedagang-pedagang termasuk UMKM yang lebih sukses itu, ternyata mereka cari untung itu bukan untung besar tetapi untung banyak, tapi tetap berkelanjutan. Kira-kira begitu. Hampir sama lah. Kalau kita punya warung itu, barang konsumsi yang harian itu harusnya kalau menurut Mas Ucup dijualnya mahal apa murah? Kalau harian yang dikonsumsi harian. Iya, murah. Harus murah. Harus murah. Jangan sampai kebutuhan harian itu dijualnya mahal. Itu namanya untung besar. Tapi kalau untung banyak, kita untungnya hanya mungkin Rp500 untuk per barang tetapi laku banyak. Nah, ini nanti bisa lebih berkelanjutan. Jadi prinsipnya orang membuka usaha itu pertama itu yang harus diperhatikan adalah kepuasan dari konsumen itu sendiri. Jaga kualitas, jaga kehalalan dan lain sebagainya. Itu saya kira. Memang benar bahwa cuman ya bahwa ini kan relatif sesaat ya untuk untuk Ramadan ini, karena UMKM yang dadaan kadang-kadang setelah itu hilang, selesai. Ada. Tapi ada juga, bisa juga ini digunakan sebagai momentum
untuk promosi produk kita sebenarnya. Kita mau buka usaha, khawatir susah pembeli. Nah, ini kesempatannya. Kita kenalkan produk kita di saat Ramadan ini. Nah, kita perkenalkan, kita promosikan dengan baik. Nah, nanti harapannya ini bisa berkelanjutan setelah Lebaran, gitu. Ini memang salah satu strategi yang memang saya baru dengar dari Bapak ya Pak. Bahwasanya mumpung lagi momentum ramai, kita gunakan sebagai iklan. Ya. Gitu ya Bapak tadi juga disampaikan bahwasanya kita lebih baik untung sedikit tapi perputaran cepat daripada untung banyak yang datang nggak balik lagi. Ya. Karena memang ketika untung banyak kualitasnya juga kurang baik biasanya Pak ya, karena nyari untung yang terlalu banyak. Kemudian lanjut pertanyaan ketiga lagi ya Pak. Ya. Yang ketiga, apakah budaya konsumtif saat Ramadan, salah satunya seperti wartakjil, berpotensi menggeser nilai ibadah puasa itu sendiri? Iya, pergeseran nilai ibadah sebenarnya ya banyak ya sudah banyak sebenarnya. Kalau kita masih berpikir tentang wartakjil, tentang buka bersama, tentang konsumsi yang lebih, saya kira nilai puasa kita akhirnya jadi ke sana. Nilai ibadah kita berkurang. Jadi kalau kita puasa kok tapi wartakjil terus kemudian buka bersama yang mewah-mewah dan lain sebagainya, maka makna puasa sebagai bahwa puasa itu prihatin itu jadi hilang gitu. Nggak ada prihatinnya sama sekali. Karena harapannya dari prihatin itu kan memunculkan empati sosial begitu ya. Oh, ternyata nggak makan itu susah. Nggak makan itu berat gitu. Kita bisa membayangkan saudara-saudara kita yang mungkin kesulitan untuk bisa makan yang layak begitu. Harapannya ya kita bisa merasakan betul orang susah lah kira-kira begitu. Prihatin tadi itu. Seperti Rasulullah sendiri itu kan sebenarnya justru menjadikan puasa itu untuk menyelesaikan masalah ekonomi. Karena pernah suatu riwayat menyatakan bahwa suatu pagi Rasulullah itu mau sarapan, tapi beliau ternyata istrinya itu belum menyiapkan makanan dan ditanya tidak ada makanan pagi itu. Di mana ya Rasul? Ya sudah puasa saja. Nah, segampang itu ternyata Rasulullah menyelesaikan masalah ekonomi. Berarti puasa itu prihatin tadi itu, nggak ada makanan terus kemudian langsung puasa. Ya, dengan catatan tadi bahwa dari bangun tidur belum makan ya. Kalau puasa sunnah kan tidak harus niat dari malam. Nah, ternyata seperti itu, segampang itu menyelesaikan masalah ekonomi dengan puasa. Jadi kalau ada mahasiswa kok transfernya atau uang sakunya kurang, ya sekalian aja puasa, ibadah gitu. Itu termasuk salah satu menyelesaikan masalah ekonomi ya gitu. Gitu. Nah, tadi kan juga disampaikan oleh Bapak bahwasanya seperti budaya berbuka puasa bersama. Itu kan juga salah satu menggeser nilai puasa itu sendiri ya Pak ya. Nah, itu kiranya karena memang udah menjadi adat di anak-anak muda ya Pak ya, khususnya SMP, SMA bahkan mahasiswa, itu biasanya memang punya budaya itu Pak. Nah, kiranya ada nggak sih tips biar budaya itu tetap ada tapi tanpa menggeser nilai puasa, itu bisa nggak Pak? Begini, ya tetap bisa, tetapi memang bahwa sampai pada hakikat puasa yang sebenarnya bahwa puasa itu prihatin, jadinya kan sangat sulit. Nggak ada prihatinnya sama sekali. Terus kalau seperti itu memunculkan, diharapkan untuk memunculkan empati, kepedulian sosial juga sulit. Karena dia sendiri tidak pernah merasakan apa yang dimaksud dengan prihatin tidak makan, susah makan itu nggak ada. Seperti saya misalkan ngajari anak saya, misalnya saya bilang ke anak saya, kamu itu harus bersyukur karena kamu nggak pernah kekurangan makan. Betapa sulitnya kalau anak saya nggak ngalami. Apa sih kekurangan makan, wong saya nggak pernah kekurangan, kan begitu kan. Nah, untuk bisa seperti itu dia harus ngalami dulu yang namanya benar-benar kelaparan. Nah, kalau enggak itu juga akan sulit. Makanya yang namanya hakikat itu kan tidak bisa lepas dari syariatnya. Nggak mungkin orang syariatnya puasa kan, hakikatnya puasa kan begini. Nggak perlu saya melaksanakan syariat, ya nggak bisa begitu. Karena hakikat itu nanti nempel pada syariatnya. Saat kita melaksanakan syariat, ya harapannya kita bisa merasakan hakikatnya kan begitu. Nah, memang ya kita harus membatasi diri, bisa mengendalikan diri terkait dengan hal-hal yang sifatnya seperti tadi itu, tentang konsumtif yang atau konsumsi yang berlebihan. Tapi ya memang sulit mencegah karena ini menjadi budaya. Ya boleh saja, tapi jangan berlebihan. Kalau
mau konsumsi banyak tapi empatinya oke ya nggak masalah. Kamu konsumsinya juga banyak, tapi nyumbangnya, sedekahnya juga banyak, ya oke, nggak masalah, kan begitu ya. Karena bagaimanapun juga yang buka puasa bersama rame-rame itu, siang juga tetap prihatin sebenarnya, puasa. Ya harapannya di situ. Paling hanya begitu. Karena kita tidak bisa benar-benar menghentikan, terus membuat puasa itu betul-betul prihatin di zaman sekarang itu, jadi nggak bisa. Terutama mereka yang punya duit banyak gitu. Kadang juga kan dalam suatu forum kelas misal Pak, ada buka bersama, kan nggak semuanya orang memang udah punya standar ekonomi yang lebih. Kadang ada yang kurang, yang harus memaksakan diri buat ikut dan memaksakan harus ada uang gitu ya Pak. Nah, kalau teman-teman mahasiswa agar kalau mau ada buka bersama, terus kemudian mengharapkan bahwa nilai ibadahnya nggak digeser, buka bersamanya jangan terlalu mewah. Kasih aja yang sederhana begitu. Ya sudah, puasa itu ya begini. Pertama sudah kasih air putih, terus kurma berapa gitu kan, terus diajak sholat bareng. Nah, seperti itulah yang sebenarnya. Kalau kita mau menanamkan kembali dan tidak menggeser nilai ibadah, ya harus kita mulai dari diri sendiri. Kalau masuk mahasiswa ngajak temennya, ya harus diajari begitu. Nah, latihan prihatin begitu. Mungkin dari kesadaran anak kelas ya Pak, mungkin ada anak kelas yang mungkin standar ekonominya lebih tinggi, bisa mengajak besok buka bersamanya di rumahku aja. Jadi kan secara nggak langsung orang tersebut memberikan makanan kepada orang-orang yang memang tahu bahwasanya orang tersebut kurang ekonominya. Mungkin seperti itu ya Pak ya? Ya, itu termasuk yang bisa. Itu ya oke kalau ngajak ke rumah, bayari. Bukan iuran tadi loh, yang memaksakan diri beda loh ya. Kalau yang ngundang itu ya oke lah. Itu kita hargai bahwa nilainya sekalian mereka berempati dengan teman-temannya yang mungkin biar beberapa kali dalam Ramadan itu juga merasakan buka puasa yang enak gitu. Ya nggak masalah kalau itu malah justru bukti empatinya. Kalau semisal tetap ada iuran Bapak, tapi tetap dikomunikasikan. Kiranya kalian mampu apa enggak? Kalau semisal sifatnya ke kafe-kafe kan sekarang tuh yang FOMO dari kafe-kafe gitu Pak ya, buka bersama satu orang habisnya 50.000, paling minim 30.000, itu kan yang boros. Kalau semisal tetap iuran tapi dialokasinya kan buat masak di rumah satu orang. Itu lebih baik menurut saya. Ya, makanya kan kalau tidak di kafe tapi bisa di rumah, bisa di kelas, termasuk di kelas diawali dari kegiatan, itu justru kita kan bisa menyediakan sesuatu yang tidak berlebihan, tetap bisa menikmati hasil dari prihatin tadi itu, bahwa ternyata kalau lapar haus makan apapun jadi enak, kan begitu. Nah sekarang kalau misalkan begini, buka puasa langsung makan yang enak. Nanti setelah ini biasanya makan yang lain kan jadi nggak enak itu kan. Nah harus, ternyata kalau diawali, ya sudah adanya gorengan misalkan. Ternyata gorengan juga enak. Ternyata air putih tok ya enak. Karena lagi lapar. Karena lapar, nah harus dilatih begitu kan. Nah jangan langsung yang enak. Nah itu sebagai metode latihan ya mungkin oke. Dilatih dari yang sederhana. Nah Bapak, pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Pertanyaan keempat, sikap ekonomi seperti apa yang idealnya terbentuk sebagai bentuk refleksi dari ibadah puasa? Oke, kaitannya dengan konsumsi ya. Nah, konsumsi. Sebenarnya begini, kalau kita betul-betul bisa menikmati puasa, terus kemudian ada hasil dari puasa, mesti kita justru malah tidak berlebih-lebihan. Artinya begini, kalau tadi saya katakan bahwa lauk paling enak itu adalah lapar, maka sebenarnya kemudian kita kan nggak perlu hanya makan saja harus ngantri di kafe, beli makanan yang enak dan lain sebagainya. Karena bagi saya ya semua keindahan itu atau puncak keindahan itu malah justru kesederhanaan. Jadi puncak keindahan adalah kesederhanaan. Jadinya sederhana. Bisa istilahnya selesai dengan dirinya sendiri, bahwa kemudian muncul kesadaran bahwa makan itu ya hanya sekedar untuk hidup, untuk mempertahankan diri, bukan hidup untuk makan seperti itu. Sehingga ini tadi, kalau orang sudah bisa mencapai atau menyebut puncak keindahan adalah kesederhanaan, nah itu kan seperti itu. Jadi idealnya ya biasa saja, wong kita sudah puasa, karena saat kita puasa itu apapun enak, sehingga tidak perlu yang namanya berlebihan. Tapi ini ya tidak instan ya, pasti prosesnya panjang gitu. Karena harus dilatih terus-menerus. Saat saya muda itu juga tidak merasakan dampak dari puasa itu apa, juga nggak merasakan apa.
Saya merasakan dampak itu justru setelah usia 40 tahun ke atas. Dampaknya apa itu, Pak? Ke tubuh saya, terutama kesehatan. Saya merasa badan saya itu lebih bugar, lebih enteng, lebih enak. Kalau anak muda kan mungkin masih sehat-sehat semua ya, tapi kalau yang sudah sepuh-sepuh itu, puasa itu ternyata, oh bener, puasa itu menyehatkan badan. Itu saya rasakan. Tapi kalau saudara mungkin, kalau Mas Ucup mungkin belum ya, belum merasakan. Enggak, saya masih sehat, masih muda. Nggak ada rasa capek, nggak ada ini. Karena belum ada kolesterol tinggi, asam urat, dan lain sebagainya. Tetapi kalau sudah usia 40 tahun ke atas, biasanya akan terasa nanti. Bahwa setelah puasa itu, badan kita akan lebih bugar. Biasanya begitu. Jadi konsumsi yang ideal itu ya justru tadi, kesederhanaan itu. Nah, puncak keindahan itu kesederhanaan gitu. Tadi kan berbicara dalam ranah konsumsinya ya Pak ya. Ya. Kalau semisal dalam ranah bisnis atau ekonomi itu seperti apa Pak? Yang ideal biar nggak meleweng dari nilai agama. Oh, sebenarnya begini, kalau kaitannya dengan bisnisnya kan kita ini prinsipnya jualan itu bebas gitu ya. Karena Islam sendiri beberapa referensi menyatakan bahwa kalau ada 10 pintu rezeki maka 9 itu dari berdagang gitu. Rasulullah itu kan berdagang toh. Nah, makanya banyak sekolah-sekolah yang ngajari anak-anak itu berdagang gitu. Nah, begini. Kaitannya dengan bagaimana berdagang ya sudah barang tentu yang ideal ya kita berdagang sesuai dengan syariat. Ya berdagang itu yang halal ya hanya begitu saja gitu. Prinsipnya dagang itu ya memang jalan membuka rezeki yang paling banyak gitu kan, ada 9 pintu rezeki kita itu dari berdagang itu. Nah, kaitannya dengan puasa ini kan strategi bisnis jualan itu kan kita harus melihat siapa pasar kita, siapa konsumen kita, kan begitu. Jadi jualan barang dengan harga murah itu ya ada pasarnya sendiri, mahal ya ada pasarnya sendiri. Kalau kita melihat misalnya perusahaan besar, itu kan dia juga nggak hanya jualan barang mewah. Dari yang mewah sampai yang murah itu dijual semua. Oh, iya. Coba saja perusahaan misalnya sabun cuci. Dari yang mahal sampai yang murah ternyata pabriknya satu. Jadi kalau kita berjualan itu kan yang penting bisnis, yang penting konsumennya siapa. Gitu. Kita menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Gitu. Pabrik mobil itu kan juga bikin mobil yang dari yang paling mewah sampai yang murah. Sehingga harapannya kan semua konsumen itu belinya ke perusahaan kita. Atau kalau ada banyak konsumen harapannya ya datangnya ke kita semua. Karena kita menyediakan semuanya dari yang mahal sampai yang murah. Gitu. Tanpa mengurangi standar kualitas. Tapi biasanya kan orang mengatakan ya ada harga, ada kualitas kan begitu ya. Ono rego ono rupa ya pasti sudah begitu. Itu prinsip yang harus dipegangi. Kalau kamu jual barang harganya mahal ya kualitasnya harus bagus gitu. Jualan makanan kalau mahal ya harus kualitasnya bagus ya rasanya harus enak. Kira-kira begitu. Kalau itu prinsip sederhana orang berdagang. Lanjut pertanyaan kelima ya Bapak. Ya. Dalam konteks masyarakat modern, bagaimana cara menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan nilai spiritual selama Ramadan? Oke, baik. Ini kesulitan kita ya. Bukan cuma saya, semua orang lah membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Nah, gitu. Itu problem besar. Masyarakat itu kadang juga bingung. Misalnya ada nenek-nenek tua di satu desa. Ditanya, "Nek, kalau desa ini dibangun, pengennya apa, Nek?" Bikinkan jalan aspal gitu. Itu sesuai kebutuhannya neneknya itu atau keinginan sebenarnya. Nenek tua tadi yang tidak bisa naik motor, nggak bisa nyetir mobil, dia pengen jalan aspal. Keinginan apa? Kebutuhan. Kebutuhan yang lain mana sebenarnya Pak? Itu kan keinginan dia saja, keinginan pengen dia. jalan. Padahal kebutuhan real dia apa coba? Nah inilah sulitnya kita menganalisis menemukan mana yang sebenarnya kebutuhan kita dan keinginan. Nah, jadi langkah pertama agar kita terbatasi konsumsi kita itu kita harus bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Nah, sudah barang tentu yang harus kita cukupi pertama itu adalah kebutuhannya. Tetapi memang benar terjadi pergeseran bahwa
kita ini kan di era postmodern itu kan sering kehilangan kebahagiaan yang sebenarnya. Contoh begini, yang sebenarnya itu hanya keinginan saja, tapi menghilangkan kebahagiaan yang sebenarnya. Kalau kita makan bareng dengan keluarga, itu yang kita harapkan apa sih? Iya, rasa kekeluargaan. Rasa kekeluargaan dan lain sebagainya. Tetapi sering sekali kita melihat kalau ada satu keluarga makan bareng di rumah makan, yang pertama dilakukan foto terus diupload. Ada yang komentar miring, dia stres, dia bingung dan lain sebagainya. Seolah-olah masalahnya luar biasa. Padahal itu kan kebahagiaan yang semu kan. Kebahagiaan sejati kita itu ya bisa kumpul bareng dengan keluarga, bisa makan bersama kan begitu. Terus kemudian muncul rasa tadi, kekeluargaan tadi itu. Nah itulah yang kemudian orang lupa menganalisa mana kebutuhan dan mana keinginan. Nah untuk menjaga itu tuh kan agar konsumsi kita nggak berlebihan, ya bedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Nah itu yang harus dilakukan pertama. Itu. Pertanyaan terakhir Bapak. Ya. Bagaimana peran masyarakat sebagai konsumen utama dalam mendukung UMKM agar tetap selaras dengan nilai-nilai puasa dan keberkahan bulan Ramadan? Baik, saya punya pengalaman begini. Dulu saya kan suka ngerokok. Terus kemudian kalau saya beli rokok itu selop-selopan di supermarket. Ya. Pikiran saya tidak tiap hari ke warung dan lain sebagainya lah. Lebih praktis, lebih simpel dan kadang lebih murah. Tapi satu ketika saya itu ke kantor, saya ada jemuran di rumah. Terus kemudian waktu saya di kantor, ternyata hujan deras. Setelah saya pulang kantor, saya bayangkan jemuran saya basah semua begitu kan. Tapi ternyata diangkat oleh tetangga saya. Yang jualan juga, dia buka warung gitu. Terus saya ngerasa, ya Allah, kenapa saya memberi untung kepada supermarket? Sementara tetangga saya jualan rokok juga. Sementara kalau saya ada masalah, ada problem, ada apa, yang kita tolong, yang menolong kita adalah tetangga kita. Nah, kita sebagai konsumen, kaitannya dengan tadi ya, mari kita mendukung dengan membeli produk-produk saudara-saudara kita yang dekat, yang ini saja. Ya mungkin kalau ada lebih mahal, ya nggak apa-apa. Toh kalau orang Jawa itu punya prinsip begini, rugi satak bati sanak. Rugi sadak bati sanak itu maknanya begini, kita secara materi mungkin membayar agak lebih, tetapi kita masih untung punya saudara yang banyak. Nah seperti itu prinsip bagaimana kita mendukung tetangga-tetangga kita, UMKM di tengah-tengah masyarakat, seperti itu. Kalau saya memang jika kebutuhan saya bisa saya penuhi dengan membeli barang-barang tetangga saya pilih beli yang di tetangga saya. Kenapa seperti itu? Kalau ada repotnya saya juga pertama yang saya mintai tolong adalah tetangga, bukan yang punya supermarket kan? Nah, gitu. Itu mungkin seperti itu dalam kalau saya pribadi mendukung UMKM. Ya, kalau memang itu sesuai dengan kebutuhan kita, yang mending kita pilih yang UMKM kita. Itu saja sederhana sebenarnya. Karena secara prinsip ya kita ini hidup bersama, yang bisa nolong kita pertama kalau kita susah ya tetangga kita. Itu seperti itu. Berarti selain nantinya kita dapat membantu tetangga kita, itu juga bisa menambah keberkahan di bulan Ramadan itu sendiri ya Pak? Insya Allah begitu. Nah, ini sudah 6 pertanyaan sudah sampaikan semua, mudah-mudahan sudah membahas lebih dalam terkait tadi tema puasa dan ekonomi masyarakat. Nah, kiranya Bapak terakhir saran dari Bapak terkait puasa dan ekonomi masyarakat buat generasi Gen Z, bahkan udah ada generasi Alpha ya, yang mungkin sekarang yang nantinya bakal gempar-gemparnya nanti orang-orang tersebut itu gimana Pak? Baik, Gen Z itu kan orang yang ambisius begitu, ekspektasinya tinggi dan lain sebagainya. Tetapi realitas kita itu kan kadang-kadang jauh beda. Kalau kita melihat tren katanya banyak agensi yang keluar dari perusahaan dan lain sebagainya, massal keluar begitu ya, karena apa yang terjadi di dunia kerja tidak sesuai dengan ekspektasinya. Gampang bosan juga Bapak. Gampang bosan dan lain sebagainya. Sedikit-sedikit katanya toksik dan lain sebagainya. Ya sebenarnya kasus itu juga Gen Z yang keluar itu juga akhirnya juga cuma nganggur. Nah ini kan kontraproduktif artinya. Ya, tidak saya sarankan begitu. Idealnya ya memang kita ini hidup butuh pengalaman, butuh macam-macam ya. Untuk sampai pada titik tertentu itu perjuangan dan pengalamannya harus banyak. Kalau kita hanya melihat orang yang sudah sukses tanpa melihat proses perjuangannya, ya
ya jadinya seperti tadi. Harapan saya itu cepat kaya, tapi kok kalau gaji saya segini ini gitu. Nah, kaitannya dengan tadi itu generasi Z ya, kita mulai belajar seperti di awal tadi, mencoba membedakan mana kebutuhan, mana keinginan, tetap masuk di mana-mana. Terus kemudian kita juga harus peka terhadap realitas. Kalau saya contohkan kan begini, misalkan banyak buruh yang demo minta naik UMR-nya. Tapi akibatnya apa? Malah banyak terjadi perusahaan yang bangkrut, terus kemudian banyak yang kolab. Kan begitu. Jadi kita harus jeli, peka terhadap realitas. Begitu. Mencoba peduli, membangun kepedulian sosial diawali dari puasa Ramadan ini. Kira-kira begitu. Berarti kan secara langsung ketika kita berbicara peluang, sebenarnya ketika peluang ekonomi sebenarnya bisa meningkat ya Bapak di bulan Ramadan. Dan ketika kita berbicara prihatin, sebenarnya gimana balik lagi ke orangnya ya Pak ya? Iya. Baik. Tapi ya memang tetap harus dilatih prihatin. Ya mudah-mudahan nanti saudara-saudara kita yang tertimpa sedang ada bencana sekarang mereka kembali pulih lagi sehingga konsumsinya tetap meningkat. Mungkin begitu. Mungkin itu saja dari saya, Bapak. Sangat-sangat saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya buat Bapak Agus atas ilmu yang sangat luar biasa. Bahkan banyak beberapa yang Bapak sampaikan baru pertama kali saya dengar. Saya juga menggeluti dunia bisnis, Bapak. Mungkin nanti tips-tips dari Bapak bisa saya gunakan di bisnis saya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.